Menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Bidang PSD, yang saya hormati di sebelah kiri saya ini adalah Kasubag Kepegawaian, ya. Kasubag Kepegawaian ini adalah sebenarnya bukan orang baru di pendidikan sudah lama, ya. Sudah lama, tadinya ada di para seksi, kemudian kita angkat sebagai Kasubag Kepegawaian. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, kalau ada urusan-urusan administrasi silahkan berhubungan dengan beliau. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para korwil yang sempat hadir pada hari ini, kepala seksi kurikulum, ya, dan para pengawas, dan teristimewa kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di wilayah 2 Walendra yang hadir pada hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat-Nya, sehingga di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan di SD 652. Ini pertemuan yang ketiga dengan kegiatan yang sama. Pertama di Laropong, kemudian kemarin di Patedong, kemudian terakhir ini di Buah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja. Yang pertama, saya tentunya minta maaf kepada kita semua atas keterlambatan saya, karena kebetulan tadi pagi ini kami ke kantor sebentar untuk menyelesaikan beberapa hal, dan secara kebetulan juga ada tamu dari provinsi yang kami harus layani. Meskipun tidak selesai kegiatan, kami tinggalkan karena kegiatan di Buah ini juga kami anggap penting. Sehingga itulah yang menyebabkan kami terlambat datang. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kegiatan pada hari ini adalah sangat penting karena ini menyangkut masalah kinerja kita, khusus kepada sosialisasi jenis BOS di tahun 2023, ya. Kenapa kami anggap penting? Karena kita mau menyamakan persepsi kita berkaitan dengan keseragaman kegiatan kita di tahun 2023, sehingga nantinya tidak ada lagi yang bertanya kenapa ada seperti ini, kenapa ada seperti ini, ya. Sehingga pada hari ini saya berharap kepada kita semua, apapun itu yang menjadi kesepakatan kita, ya, silakan jalankan masing-masing, dan tidak ada lagi bahasa di luar bahwa sebenarnya saya tidak mau seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya, terlepas dari kegiatan sosialisasi ini, ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, menyangkut masalah keberadaan kita sebagai kepala sekolah sekaligus penanggung jawab satuan pendidikan di masing-masing sekolah yang kita bina. Apa yang menjadi hasil evaluasi kami kurun waktu 2 tahun ini, tentunya ini saya sampaikan bahwa kemudian ada beberapa hal yang menyangkut masalah kegiatan kita, terkhusus kita sebagai kepala sekolah. Ya, ini saya pada kesempatan ini saya berterima kasih karena sudah melaksanakan tugas dengan baik, meskipun masih sedikit di sana sini yang belum kita lakukan, terutama bagi sekolah-sekolah yang memang selama ini menjadi pemantauan teman-teman pengawas binaan, korwil dan korwas di setiap saat datang ke kantor melaporkan apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang penting terutama bagi kepala sekolah yang baru diangkat kemarin. Ternyata masih ada kepala sekolah yang kemarin dilantik tanggal 5 sampai sekarang ini tidak laksanakan tugas, ya. Kita sudah berikan kesempatan untuk diangkat jadi kepala sekolah, tapi rupanya dia tidak laksanakan tugas.
Saya tidak paham kenapa seperti itu. Dan kami Dinas Pendidikan dalam hal ini saya sebagai penanggung jawab ya di pendidikan di Kabupaten Luwu tentunya merasa mudah saja kita ganti, tetapi lagi-lagi tetap kita mengedepankan yang namanya saling menghargai. Kemarin baru masuk laporannya dan kemarin juga sampaikan kepada Kabid GTK untuk disurati supaya mereka ini datang ke kantor. Kita mau tanya apa alasannya. Kalau alasan masuk di akal, oke, kita terima. Tetapi kalau alasan-alasan lain yang menyangkut masalah tanggung jawabnya, saya tidak tahu saya mau apakan. Ya, karena saya bilang masih banyak teman-teman guru yang ingin jadi kepala sekolah, tetapi sampai saat ini tidak terakomodir. Dan itu yang saya bilang tadi, mudah saja kalau dia tidak mau jadi kepala sekolah kita ganti. Tetapi kan saya bilang ya kita tetap kedepankan yang namanya saling menghargai. Kemudian selanjutnya, mudah-mudahan pada hari ini yang hadir tidak ada yang diwakili. Semua kepala sekolah. Ada yang diwakili kan? Coba angkat tangan yang mewakili. Berapa orang? Banyak ya? Bang. 8 orang. Apa alasannya sehingga tidak hadir? Nanti ini yang mewakili coba sebelum bubar nanti kita mau tahu seperti apa. Ya. Berdiri Ki. Berdiri kasih keterangan sama Pak Nanti kita sampaikan apa alasannya kepala sekolah. Nanti Ci. Ini yang saya mau bilang. Kemarin penandatanganan perpanjangan kontrak tenaga honor. Saya mohon maaf, saya sampaikan ini untuk keluarga dan Walmas. Terlalu banyak teman-teman kepala sekolah yang tidak hadir mewakili teman-teman guru honor. Dengan alasan satu, alasannya semua yang tidak hadir alasannya sama, sakit. Ya. Coba bayangkan tuh kalau sekitar 20 pada hari itu orang Walmas kepala sekolah khususnya bersamaan sakit. Ini bukan cerita ini. Karena yang mewakili itu ya kalau saya tanya kenapa kalau setelah tidak hadir sakit Pak. Masuk lagi satu kali hadir sakit Pak. Ya. Nah kalau pada hari itu sekitar 20 orang yang datang, bukan kepala sekolahnya merata melapor bahwa sakit. Berarti 20 kepala sekolah andaikan pada saat proses belajar mengajar pada hari itu, berarti 20 kepala sekolah yang tidak masuk sekolah pada hari itu. Ya, ya betul. Apa memang begitu? Jangan-jangan memang selama ini ya bukan hanya secara kebetulan karena ada kegiatan yang seperti kepada saat itu. Jangan-jangan memang selama ini di luar dari kegiatan itu memang kepala sekolah di Walmas ini janjian sakit. Nah kalau begini menurut Pak bagaimana? Ya. Saya sudah sampaikan kepada kita semua, terkhusus kepada rekan-rekan kepala sekolah di Walmas. Coba perbaiki, lakukan kian terbaik di sekolah, karena tahun ini tahun politik. Ya, kemarin banyak yang melapor, kenapa diganti, kenapa saya diganti. Saya jawab, pada kita bersenyum sih, pada kita ini, ya, pada kita orang Walmas yang selalu datang. Keluarga yang tidak bisa tembus ke kepala dinas pendidikan, tembus langsung di Bupati. Mencari keluarga, mana keluarga saya yang secara kebetulan bagus komunikasinya dengan Pak Bupati, itulah yang diperintahkan menghadap Bupati dan mengarang-arang cerita bahwa iya tuh kepala sekolah itu tuh Pak jarang datang, bla 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 bla. Nah itulah yang menjadi sebab akibat kenapa sewanti-wanti ki perbaiki ki
perbaiki apa kerja, lakukan tugasnya dengan baik, terutama di tahun-tahun ini yang terakhir. Ya. Tapi ternyata ini 2 kali berturut-turut ini. Mudah-mudahan yang tidak hadir kepala sekolahnya pada hari ini bukan juga itu yang tidak hadir pada saat penandatanganan kontrak. Sebentar, kita buktikan itu. Ya. Sebentar kita buktikan itu. Saya mau tanya, apakah kepala sekolah tak dulu hadir pada saat penandatanganan kontrak? Silakan jawab yang jujur, Pak ya. Jangan kita yang kena batunya nanti. Bilang gitu. Bapak-Bapak sekalian, berkaitan dengan persoalan penandatanganan kontrak yang kita lakukan baru-baru ini, ada cerita yang sangat bahwa ini luar biasa. Dan pada hari ini saya minta kejujuran tak kepala sekolah. Apa yang saya mau sampaikan itu, kalau itu memang terjadi, angkat tangan Ki, bahwa memang saya lakukan seperti itu. Kemarin waktu penandatanganan kontrak, saya lakukan itu, selayani Bapak Ibu sekalian sampai jam 8 malam ada. Ya, sampai jam 8 malam. Di hari karnaval saya tidak pernah buka, saya punya sarung itu mulai pagi sampai tengah malam. Saya layani Bapak Ibu sekalian dengan secara ikhlas karena itu tanggung jawab saya sebagai pelayan. Tapi rupanya muncul cerita tidak bagus, bahwa katanya ada kepala sekolah dan guru yang datang tanda tangan kontrak itu dibayar 150.000. Angkat tangan Ki kalau ada di sini yang lakukan itu. Adakah? Kalau ada yang bayar sama saya 150.000 ini hari juga saya minta mundur sebagai kepala dinas. Demi Allah. Ya. Tapi ini yang ada di salah satu teman media. Saya serba salah. Karena kenapa? Saya mau bantah jadi masalah. Saya mau bilang iya juga jadi masalah. Jadi saya lah hanya layani. Kalau saya bilang tidak, otomatis kan panjang cerita. Kalau saya bilang iya, jangan sampai juga dibilang betul. Jadi saya hanya cari solusi yang lain. Seperti apa sehingga cerita ini tidak panjang. Tetapi lagi-lagi saya bilang ini hari ya. Kalau ada Ki memang lakukan itu sama saya, angkat tangan Ki. Dan kalau tidak ada yang ngaku, saya berani bilang bahwa demi Allah kalau saya lakukan itu. Ya. Saya lakukan semua itu semata-mata ingin melayani Bapak di apa ya. Untuk apa saya lakukan ini? Kalau ada di benak saya hal-hal yang tidak seperti apa yang diharapkan kita semua. Luar biasa itu 150.000 kali 2.300 tenaga honor. Kaya satu hari Kak. Tapi pertanyaannya, adakah yang saya lakukan? Ya? Nah, ada sengaja saya panggil ke subak saya. Karena yang parah itu kalau bukan sekretaris ke subak kepegawaian. Ya. Tetapi pada hari ini juga saya bilang bahwa jangan sampai ada staf saya di luar dari saya yang Bapak Ibu meminta tolong sama dia demi untuk mencari kelancaran dan kecepatan untuk dilayani sehingga lakukan itu. Tapi saya berani bahwa itu bukan perintah saya. Ya. Dan demi buat saya menyesal. Andaikan saya tahu bahwa mau terjadi seperti ini, lebih baik saya ke Walmas layani ke di bawah supaya saya diawasi di Walmas. Ya. Malah ada yang sampai ngomong bahwa Pak Kadis ini karena hal itu dia tidak hanya layani kepala sekolah dan guru itu di kantor, tapi sampai di rumah di kantor. Saya bilang iya, saya layani memang di rumah. Karena saya tidak mau orang Walmas ini kalau dia datang di Beropa tidak bisa terlayani di kantor dan dia minta di rumah, saya siap untuk layani.
bahwa kemudian dia ke rumah lantas kemudian dia bawa amplop, tidak ada itu. Ya, itu paling kalau ada yang bawakan kadurian kan saya tidak perintahkan kita. Itu pun juga ya saya biasa bilang, kenapa terlalu jauh bawa durian ke Belopo, Bu? Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang saya lakukan selama ini untuk keluarga di Walmas, saya pikir itu sudah maksimal bagi saya. Sangat maksimal bagi saya. Dan saya bilang, andaikan bukan karena saya, habis sudah orang Walmas. Saya pertaruhkan saya punya jabatan demi untuk memperhatikan apa yang saya lakukan selama ini, melayani Bapak dengan baik. Tolong juga Bapak harus pahami saya. Tidak ada di tuntutan lain saya kecuali laksanakan tugas kita dengan baik. Nah kalau seperti ini, kegiatan yang kita anggap penting, bisa kita bayangkan Bu ya. Saya di kantor. Malam tuh udah anak. Apa-apa makor mana malam tuh dulu anak malam tuh. Jadi begitu teman-temannya. Jadi kalau yang belum melaksanakan itu, coba sampaikan setelah ini besok rapat dengan hari Sabtu rapat dengan teman-teman guru. Ada begini. Pak Suli sudah lakukan. Artinya ya sebenarnya proses pembelajaran pembiasaan Najama Pak Belanda. Tapi saya kira Belanda pun meninggalkan hal yang baik. Kita semuanya Belanda meninggalkan yang baik. Biasa apa Belanda. Saya ingat lagi dia sedang ini karena pernah ada cerita itu di Bali itu prosesnya anak-anaknya masuk itu berjabat tangan itu dengan sambut di pintu gerbang, berguru gerbang situ anak-anak masuk itu masuk Allah. Tapi kayak gitu, yang tidak bermasyarakat itu kayak gitu. Di situ di tempatnya kita atau anak-anak. Jadi budaya tarik di situ nih. Sarapan di kita nih nak, iya bu. Setiap orang pahala itu anak itu namanya anak banyak. Si lomba tuh anjing mujaka sampah. Karena ada kita punya taklim. Pungut satu sampah dapat 27 pahala. Setiap upacara ya taruh tukang itu. Orang yang banyak pahalanya pasti masuk surga. Siapa mau masuk surga? Oh, pasti masuk surga. Di surga itu begini anak, apa yang kita mau makan durian, datang. Anak kelas 1 kalau begitu, apa? Mau makan pisang hijau, datang. Nah, dengan begitu terobsesi dia. Nah, untuk bisa begitu harus banyak pahala. Nah, salah satu untuk sumber pahala itu kalau ada sampah dilihat, dipungut. Jadi tidak dibilang nih, sampah tidak nih. Pahala. Oh, sudah itu menjaga pahala. Bawa ke tempat sampah. Ini sudah dari budaya Bapak Ibu. Pernah saya terharu betul, sampai saya kunjungi ke kelasnya. Datang diantar orang tua, karena orang tua tidak boleh masuk sampai ke gerbang. Itu anak turun. Pas ada. Jadi ini yang nampak mantan guru kelasnya, pertama dia tempat sampah. UPTD Lamas. Ikuti ke kelas anak kelas 1, kelas 1. Bagi Kepala Bidang Dikdas dan Kebudayaan memberikan arahan di sosialisasi Jukdis dan Dodek. Ada 50, ada 100. Antara 50 dan 100. 50 dan 100. Karena manuk itu. Anak-anak, alhamdulillah ini teman tadi sempat pungut sampah tanpa disuruh. Dia banyak pahalanya. Salah satu pahala yang besar ini belum di surga ini, ya dikasih misalnya 1.000 untuk beli durian. Bukan temannya. Saya beraya begitu Bapak Ibu sekalian. Ini hal-hal yang kecil. Tapi itu yang perlu barangkali karakter-karakter ini bisa sampai ditanamkan anak-anak. Pungut satu sampah dapat 7 pahala. Itu terinspirasi dari Pak Wali Kota Opo. Setiap langkah tak ada sampah berserakan.
Ingat itu ya. Saya terinspirasi di situ. Setiap langkah tak ada sampah supaya tidak dianggap copy paste di sana. Kita cari juga tagline itu. Sampai ada itu Pak Haji Halid dulu, dia pengawas datang supervisi di sekolahku, dia tanya, Kak, "Oh, adakah hadisnya ini?" "Oh, tidak ada Pak Haji." Tidak ada hadisnya. Ini mengkiaskan namanya. Mengkiaskan di mana? Mengkiaskan kebaikan yang dilakukan berjamaah itu dapat 27. Begitu. Jadi kalau di masjid salat, berarti di rumah itu dapat 27. Maka kebaikan itu dapat 27. Oh begitulah, iya, kias namanya. Dalam hukum Islam itu bisa jadi pakai kias. Gitu teman-teman. Kemudian teman-teman kepala sekolah, ini juga penting ini. Baik yang sering datang di sekolahnya maupun yang tidak sering datang di sekolahnya, kesempatan kalau datang di sekolah tak. Kan ada juga kepala sekolah laporan ini laporan dari teman-teman wartawan yang melapor ke saya. Ada teman-teman kepala sekolah yang tidak sering datang di sekolahnya. Ada. Iya, tapi tidak usah angkat tangan di sini, tidak usah. Iya, kami hanya menginventarisir. Ada beberapa kepala sekolah yang tidak sering datang di sekolahnya. Ini laporan teman-teman wartawan. Tapi saya bilang itu dulu, sekarang tidak nih. Setelah masuk 2023 tidak ada kepala sekolah begitu. Sering semua datang di sekolahnya. Nah, kalau datang ke sekolah, yang pertama kita lakukan begitu parah atau tanda tangan terhadir, simpan tas di meja, jangan langsung duduk di situ. Keliling. Periksa kelas dulu. Tidak ada jika anak-anak yang tidak belajar, misalnya ada semua ke gurunya. Tak siapa KPP, ke belakang juga kelas. Tak siapa tidak ada jika anak-anak itu ditinggal menangis tanpa air mata di belakang karena dibully oleh teman-temannya. Kadang-kadang ada juga begitu dia dapat itu. Ini ada baru-baru saya baca di sosial media, di media sosial itu. Ada seorang anak di Jawa Tengah itu gantung diri kelas 4 SD. Gantung diri karena dibully oleh teman-temannya di sekolah. Tidak ada bapaknya. Hanya karena dia bilang, tidak ada bapaknya. Dan saya tidak mendapat penjelasan itu apakah bapaknya bercerai dengan ibunya atau meninggal bapaknya atau pergi bareng bapaknya. Hanya dia dibully oleh teman-temannya, tidak ada bapaknya. Akhirnya malu, dia gantung diri. Jangan sampai ada di sekolah seperti itu. Jadi keliling kita, periksa usaha. Tak siapkan nulyu pembagian. Itu semua teman-teman yang harus kita lakukan. Karena siapa tahu datang ke pengawas, biasanya itu saya ingat sekali itu Pak almarhum Pak Halidan, pengawas saya dulu, itu kalau datang di sekolah dia datang di sekolah karena dia Pak Halidan yang ada di almarhum ini. Kalau datang di sekolah, begitu parkir motor langsung ke WC, pura-pura mau buang air kecil. WC itu besar. Apa cisir atau WC total. Jadi tugaskan ke kepala sekolah itu. Jadi kalau ada begitu, carakan siram dulu itu deh. Atau mengalir terus air tak. Pertama yang pakai PDAM, mengalir terus air. Berapa kita membayar kalau itu semua sebenarnya yang harus kita. Jadi semua yang terjadi di sekolah pada saat itu dibawa kendali dan pemahaman pengetahuan kepala sekolah. Tidak langsung duduk di meja kebesaran tak. Ini hanya sekedar ini teman-teman. Hanya sekedar. Dan satu hal sekolah rumah ini istirahat anak-anak, guru-guru tidak boleh ada di sana, ada di kantor. Semuanya istirahat di kantor. Kita cerita-cerita apa yang terjadi. Dan wajib rapat evaluasi kinerja setiap minggu. Setiap hari Sabtu rapat evaluasi apa yang terjadi selama 1 minggu ini. Kemudian minggu depan apa lagi? Lagu apa mau? Kan 1 minggu 1 lagu wajib. Yang berbakat dengan dia itu Pak Guru Jolo Guru Tato Matelo. Ada negeri satu nusa dan sebagainya, ya kan? Itu semua kan kita ini tidak berbakat menyanyi. Pas ada guru yang kita itu sumpah guru kita. Jadi kelas 6 sampai kelas 1 minggu itu lagu bagimu negeri semua. Masuk, pulang, mulai Senin sampai Sabtu lagu itu terus. Ini saya akan hafal itu. Nah lupa itu lagu lain, ya lagu lain. Dan itu terus. Pulang ke rumah itu nanti nyanyikan bersama-sama. Ya?
udah panjang, apalagi kalau lagu begitu yang semangat, temponya cepat. Aku lapan dulu, masih proklamasi, masih proklamasi. Salah itu bukan pasti patriot proklamasi. Tapi karena dia diajak sama gurunya, pasti proklamasi apa? Gitu teman-teman. Ini yang kita ingin. Ini sambil menunggu ini, sambil menunggu hadirnya beliau. Ya, ini sudah 4 SKS ini. Jalankan saja sama kepala sekolah. Karena kalau begini kan kalau sepanggil semakin repot lagi kan. Dia sakit itu kan semua lah satu sakit. Tidak mungkin sama panggil itu bahwa cukup sampaikan bahwa kami dikasih dulu yang Pak Kadis berkaitan yang keberhasilan kami sudah berikan alasan seperti ini. Ternyata apa yang menjadi alasan kami sama dengan alasannya waktu penandatanganan tenaga kontrak. Begitu lah. Nanti kita nanti satu saat nanti tidak perlu lagi disampaikan. Kita perlu di bawah. Itu terlalu baik tuntutan Pak. Baik sekali tuntutan. Kalau itu ditanya orang, banyak nih kepala sekolah bisa diganti di bawah. Nah, saya terkadang bohong maka bercerita sama orang kalau begini modelnya. Mana masa ganti kepala sekolah di bawah? Nah selama ini masih disiplin. Kan itu salah satu alasan saya. Sehingga ya, teman-teman kepala sekolah di bawah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu memberikan arahan kepada para yang mewakili kepala sekolah atau kegiatan yang berada di SD 652, sosialisasi dan bos ke sekolah yang diwakili oleh gurunya itu diberikan arahan oleh Pak Kadis melalui Dinas Pendidikan. Alhamdulillah para wakil yang mewakili kepala sekolah untuk kegiatan sosialisasi dana bos. Oh bangsa ya, biasa di dunia ini bangsa dan dunia pesantin di jadi nampak sekali lagi yang hadir mewakili kepala sekolah di saat sosialisasi dana bos ya di SD 65 Buah Kabupaten Luwu. Dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu memberikan ultimatum kepada para yang mewakili kepala sekolah untuk menghadiri acara sosialisasi dana bos pada hari ini. Siapa lagi? Ini awan pensiun. Desember Pak pensiun. Ibu Haji. Ada di tadi Pak. Iya, ada tadi ya. Ada tadi nah. Ada urusannya, ada panggilannya di pengadilan aku. Harus disidang Pak. Sidang kemudian Ibu Nur Hanano saksinya Pak Ibu Nur kan jadi pergi berdua. jadi itu selanjutnya Pak Kadis silakan. Ya. Apa? Seperti tadi teman-teman, Pak Kadis sampaikan salam beliau dan kami semua ke kepala sekolah. Harapannya mudah-mudahan ke depan ini yang sakit bisa disembuhkan dan yang masih sehat bisa lebih
Ini kalau ada rapat bisa. Intinya siapa yang paling mau kalau dipilihkan siapa yang paling mau dihargai kalau ini sudah memperhatikan ya atau seperti itu. Jadi bahasa itu barangkali kalau ketemu teman dia benar. Iya. Boleh. Kalau nanti kalau ada kegiatan ini kita yang beritakan saya begitu. Saya dalam mainan hanya tinggal satu, saya punya alasan ini sehingga alasan saya sehingga masyarakat teman-teman yang luar masih percaya sama saya, dan khususnya masyarakat Kawamas yang selalu mencari tahu apa jalannya si diganti di kepala sekolah sebagai ulama. Alasan saya itu karena saya anggap masih disiplin di kepala sekolah di bawah. Nah, kalau begini pengen saya bilang yang pengen terjadi, apalagi alasan saya. Itulah yang menjadi sebab kenapa sepanjang saya tahu. Ketika lagi dua kali pertemuan yang hadir pada hari ini, kepala sekolah yang tidak hadir pada hari ini, itu juga yang tidak hadir pada saat penandatanganan kontrak. Apa yang menjadi alasannya sama juga sakit. Nah, itu yang saya bilang jangan-jangan setiap hari sakit dapat diskon. Ya. Itu deh. Untuk Bonglo, masalah ya ketemu hari Sabtu tadi. Iya. Saya turun ya, saya turun. Saya tidak. Saya berbual dengan sekolah. Boleh teman-teman kita Silakan. kasih ya. Ya, mohon maaf ini mengganggu teman-teman. Iya. Jadi. Tidak. Dan bersimpan telepon dulu, Pak.